Saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Dalam praktiknya, proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Tidak ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Kemendagri bersama-sama dengan juga BKN, Pan-RB, KPK sudah selalu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar jangan bermain-main di wilayah itu. Kami sangat menyayangkan mengapa ini masih terus-menerus terjadi, karena tentu kita saat ini sedang ada dalam kondisi yang sangat memerlukan peran kepala daerah. Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini bersama saya, Friska Clarissa. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencokok kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi. Komisi Anti Rasuah ini menangkap Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi. Sudewo dan Maidi adalah kepala daerah kesekian yang terjerat kasus korupsi. Berbagai upaya sudah dilakukan guna melakukan pencegahan. Namun pertanyaannya, mengapa korupsi masih terjadi? Malam ini kami mengundang Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko. Selamat malam Pak Bima. Selamat malam Friska. Selamat malam. Selamat malam Friska. Saya ke Pak Bima dulu. Publik sudah sangat marah dan lelah dengan berulangnya kasus OTT terhadap kepala daerah. Pemerintah jengahkah? Sama, kalau kita tarik mundur ke belakang dari 2005, dalam catatan kami Mas Danang, itu setidaknya ada 500 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Ya, jadi sejak pilkada langsung. Dan saat ini apa yang membuat kita lebih jengah lagi atau lebih geram lagi, karena kan kita punya target dahsyat. Kita punya target menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun, ada program prioritas, perlu sinergi semua, pertumbuhan ekonomi 8%, dan kepala daerah itu punya peran yang sangat-sangat strategis untuk mensinergikan semua begitu. Jadi ketika kepala daerah itu masih bermain-main, masih terjebak dengan pola-pola lama, ya kami bisa paham kalau warga bukan jengah lagi ya, tapi marah dan geram begitu. Ya kami pun begitu, setiap mendengar kabar begitu pasti apa lagi sih, ada lagi kok masih berani. Tapi pertanyaan, apakah pemerintah kecolongan dalam mengawasi ini atau apa diksi yang tepat untuk menggambarkan yang jadi problem utamanya? Saya melihat ini adalah satu problem yang lebih sistemik dari hulu ke hilir. Nggak bisa kita menyederhanakan menjadi satu atau dua aspek saja. Misalnya pengawasan lemah. Regulasi udah lengkap kok, undang-undang tipikor, kemudian tata cara untuk rotasi mutasi, semua sudah ada. Ada MCP dari Monitoring Corruption Prevention, dari KPK, dari Pan-RB, itu sudah lengkap semua. Begitu. Terus kalau kita bilang misalnya mungkin karena pilkadanya mahal, banyak kok yang terpilih dengan biaya yang tidak mahal, tapi kemudian terjebak juga ketika pemerintahan. Jadi ini memang harus kita urai dari hulu ke hilir. Ya, saya kira jangan sampai kita terlalu menyederhanakan saja. Betul, biaya politik mahal ada pengaruhnya. Betul, pengawasan mungkin belum maksimal. Misalnya misalnya kalau di daerah itu kan ada inspektorat yang tugasnya adalah auditor internal. Jadi memastikan kepala daerah itu berpegangan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan. Tapi seberapa kuat posisinya itu? Bukan soal kuat atau tidak kuat sebetulnya, tapi strukturnya kemudian mereka ini kan atasannya itu adalah kepala daerahnya. Bagaimana mau mengawasi secara kami ya di Kemendagri ini punya Inspektorat Jenderal yang terus memperkuat APIP ini ya untuk internal auditor ini. Tetapi tetap realitanya di lapangan ya ada euh pakai euh begitu ya antara inspektur dengan kepala daerah. Itu
betul, tapi hanya salah satu aspek saja. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini kecolongan pengawasan. Iya, harus kita perbaiki, harus kita cari cara supaya inspektorat ini lebih independen ya. Tetapi dari hulunya harus kita lihat juga sistem politik kepartaian dan lain-lain. Oke, kalau titik masuknya, titik lemahnya itu dari mana kalau dari sisi Pak Danang? Iya, saya berangkat dulu dari problem pengawasan ya. Itu juga bukan belum maksimal, ya memang tidak berjalan gitu. Saya ambil begini. Tidak berjalan dalam artian apa? Ambil contoh begini, terkait inspektorat itu kan. Kalau saya berangkat banyak kerjasama dengan sektor swasta. Yang sangat populer di sektor swasta itu mereka sebut dengan 3 line of defense. Jadi yang pertama itu pengawasan oleh manajer dan kemudian keuangan internal. Yang kedua pengawasan oleh audit internal. Ketiga oleh pengawasan audit eksternal. Nah kalau tiga-tiganya ini udah nggak nurut, ya terakhir baru penegakan hukum. Udah dikasih 3 pengawasan nggak jalan. Nah ini yang menurut saya tidak berjalan, belum berjalan di pemerintahan kita. Kemarin ada retret ya Pak Wamen pidato memberikan pembekalan. Tapi itu kan baru awal nih, baru katakanlah pembekalan, baru sosialisasi gitu. Yang mestinya mereka udah tahu. Kemudian pengawasan oleh internalnya. Ini yang kemudian kalau ya bawahnya mungkin enggak. Lalu kemudian inspektorat. Inspektorat ini ada persoalan tadi disinggung karena memang atasannya adalah kepala daerah. Nah ini ide-ide lama yang sebetulnya saya entah di mana ini macetnya, apakah di Kemenpan RB, Kemendagri atau kementerian yang lain. Seharusnya ini inspektorat itu misalnya Kemendagri bisa ngawasi gubernur, provinsi bisa ngawasi kabupaten agar mereka punya independensi. Ini yang tidak jalan. Sehingga karena mentok urusan birokrasi ini, entah kebijakannya macet di mana, kemudian ini tidak berjalan. Sehingga akhirnya nggak ada lagi yang disebut kalau di swasta 3 line of defense tadi, 3 lapis pengawasan tadi, ini langsung ke lapis terakhir penegakan hukum. Jadi lompat ini kan. Nah ini yang kemudian sering membuat ada banyak OTT karena nggak ada lagi pengawasan internal yang memastikan itu dikerjakan atau katakanlah kalau pengadaan barang dan jasa ini prosedurnya sudah benar apa enggak. Bagaimana rekrutmen ASN. Rekrutmen dulu, rekrutmen dan segala macam promosi mutasi kan dulu masih ada Komisi Aparatur Sipil Negara, itu pun juga dibubarkan. Jadi otomatis blong nih langsung ke penegak hukum. Sebenarnya apa yang jadi kendala? Aturannya ada tapi pengawasan internal kalau kita bicara soal salah satu aspek yang membuat ini bolong itu masih jadi tidak berjalan bahkan kalau kata Mas Danang. Saya sepakat. Jadi satu-satu harus kita bedah. Bagaimana mekanisme penguatan inspektorat di daerah. Ya seperti misalnya ada kantor kependudukan dan catatan sipil. Itu kepala daerah nggak bisa seenaknya menggeser menunjuk. Harus meminta persetujuan dari Kemendagri untuk kepala dinas kependudukan catatan sipil. Karena ada undang-undangnya diatur gitu. Saya kira inspektorat juga perlu kita perkuat dengan pola-pola seperti itu. Sehingga ada independensi di situ. Tapi lagi-lagi Friska, ini satu dimensi saja. Oke, itu kita perkuat, itu kita perbaiki, sembari kemudian mekanisme pengawasan publik, transparansi pemerintahan, kemudian metode seleksi kepegawaian, kemudian juga panitia seleksi. Nah, selama ini kan begini, ketika kepala daerah ini ingin menyusun formasi pegawai, itu kan ada pansel. Nah, pansel ini ya semakin tidak independen, semakin besar kemungkinan kong kali kong di situ. Jangan-jangan memang semuanya sudah dikondisikan, kan begitu. Yang ideal tentu pansel ini adalah orang-orang independen dari profesional dari kampus misalnya. Atau manajemen talenta juga. Kan sekarang ada manajemen talenta. Jadi semua dilihat masuk box mana, sudah cocok atau belum gitu. Tapi pertanyaannya adalah apa jaminannya manajemen talenta ini juga tidak dikondisikan sesuai dengan order kepala daerah. Ya, seperti misalnya yang Bupati-Pati itu kan pengaturan perangkat desa. Kalau misalnya dari bupatinya sudah memerintahkan ya masa aja, relasi kuasa itu kan artinya mengikat meskipun sudah ada aturannya, meskipun sudah ada skemanya. Begitu. Ya, tapi begini, di sisi lain saya juga harus menyampaikan perspektif berimbang. Kan kepala daerah itu juga punya diskresi, punya prerogatif. Mereka akan memilih berdasarkan kecocokan selain kapasitas dan lain-lain. Sah-sah saja sebetulnya kalau kepada dia ada preferensi. Sejauh 2 hal. Pertama, mekanismenya ditempuh, begitu ya. Dan kedua, nggak ada yang dilanggar dari situ dengan menerima gratifikasi dan lain-lain. Jadi transparan begitu. Nggak apa-apa.
Jadi prosedurnya sesuai dengan aturan dan tidak ada jual beli jabatan di situ. Nah inilah persoalannya. Bagaimana kita memastikan tidak ada transaksi di situ, kepala daerah nggak terima secara langsung atau tidak langsung. Ini kan tidak mudah. Untuk membongkar yang ada di belakang meja itu di mana? Di bawah tangan itu seperti apa, Mas? Nah, ini yang menurut saya satu lagi yang belum ada nih dari pengawasan. Ini kalau sekali lagi di swasta ini sebenarnya mengadopsi sektor publik, tapi belakangan ini justru lebih agak maju mereka. Ada pelindungan pelapor, whistleblowing management system kan. Jadi saya nggak tahu, mestinya ada lapor, tapi saya pernah coba nggak efektif, jauh dari efektif itulah. Mestinya harus ada whistleblowing management system di mana orang yang diminta bayar itu bisa lapor. Gitu. Karena nggak disediakan, misalnya kalau kalau yang minta bupati kan nggak mungkin lapornya ke bupati kan, harus ada saluran ke yang di atas ya, mungkin gubernur atau siapa. Kalau gubernur mungkin ke Kemendagri. Nah ini nggak ada. Nah yang ada whistleblowing management ini, perlindungan pelapor itu namanya KPK. Langsung ke penegakan hukum. Nah proses internalnya itu nggak berjalan gitu. Nah kalau di organisasi yang efektif itu kan mestinya kalau orang komplain itu mesti ada yang follow up. Kalau di swasta ini kalau komplainnya ke manajer dia langsung ke direksi. Kalau komplainnya ke direksi dia langsung ke pemegang saham atau komisaris. Nah ini yang absen ini, kemana orang lapor? Satu-satunya perlindungan pelapor yang efektif itu ya nomor telepon KPK. Sarana yang disediakan KPK, kanal KPK, yang lain nggak jalan, jadi orang nggak tahu lapornya kemana gitu. Karena saya dulu pernah ngalamin ya, waktu saya lama di ICW, Indonesia Corruption Watch, kami banyak investigasi gitu ya. Sering mereka lapor kalau nggak ke ICW, ke Tempo gitu, sering cek kan ke wartawan-wartawan investigasi yang lain gitu. Jadi orang itu banyak lapor sebetulnya, banyak resah gitu ya. Nah mereka nggak punya saluran, akhirnya mungkin ke media untuk diberitakan atau langsung ke penegak hukum. Nah, seandainya di pemerintah ada ini, mungkin di Kemendagri punya tim kata memperkuat inspektoratnya dengan menerima laporan-laporan itu dan bisa menurunkan inspektoratnya, mungkin bisa dicek. Apa sudah ada? Sebetulnya kan sudah ada, Mas Danang, saluran lapor itu loh. Itu sudah ada. Jadi warga itu bisa masuk ke situ. Aplikasi lapor itu bisa sih. Jadi kalau menurut saya begini, kanal-kanal compliance system itu sudah banyak. Bahkan juga di situ bisa masuk yang sifatnya politis. Lapor atau permainan. tapi pasti ditindaklanjuti atau tidak? Ya, nah lagi-lagi di situ kembali lagi kepada integritas aparat hukum. Ini isu yang lain lagi. Sejauh mana laporan itu ditindaklanjuti. Sejauh mana laporan itu bukan sifatnya politis. Ini isu lain lagi ya. Tapi kan begini, kita lihat kan semakin kesini kan sebetulnya banyak laporan ditindaklanjuti. Ya, banyak kemudian belum lagi dumas-dumas itu loh, ya aduan masyarakat kan banyak. Tapi pertanyaannya adalah kok nggak jerak-jerak? Nah artinya jangan-jangan memang kita pun harus melengkapi ini dengan menguatkan efek jera melalui undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan tadi, nggak bisa sepotong-sepotong gitu. Di hulu mulai dari rekrutmen, pemilihan, pengaturan dana kampanye. Di sini melalui penegakan pengawasan, inspektorat yang lebih mandiri, dan di sininya lagi ada mekanisme pelaporan, dan di sini lagi ada integritas aparatur penegak hukum. Bicara soal integritas, integritas kepala daerah, apa yang jadi tolak ukur? Karena misalnya kasus wali kota Madiun saja, itu baru dapat penghargaan nilai integritas yang baik, tapi cuma jeda 40 hari kena OTT KPK. Nah bagaimana untuk mengukur integritas ini dan bagaimana untuk mengawasinya?